Hai adik-adik semua, di video kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Adik-adik, sebelum kita memasuki materi bilangan bulat, pernah tidak adik-adik mendaki gunung atau melihat salju, atau adik-adik pernah memasukkan tangan ke dalam freezer kulkas? Nah, coba adik-adik pikirkan. Udah dipikirkan belum adik-adik? Jika sudah, apa kesamaan dari ketiga situasi tersebut? Dan apakah ada suhu yang lebih dingin dari 0 derajat Celcius? Nah, pikirkan ya adik-adik. Sebelum memasuki materi bilangan bulat, adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menjelaskan hubungan antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif pada garis bilangan. Yang kedua, menggunakan notasi yang tepat untuk menyatakan bilangan bulat. Yang ketiga, membandingkan dan meletakkan bilangan bulat pada garis bilangan. Yang keempat, melakukan operasi aritmatika pada bilangan bulat. Di sekolah dasar, adik-adik pasti sudah mempelajari bilangan bulat positif. Selain bilangan bulat positif, ada pula bilangan bulat negatif, di mana bilangan bulat negatif adalah kebalikan penjumlahan dari bilangan bulat positif yang bersesuaian. Misalnya, min 5 adalah kebalikan penjumlahan dari plus 5, dan ada juga min 20 adalah kebalikan penjumlahan dari plus 20. Jika kita jumlahkan, maka pasangan-pasangan tersebut akan bernilai 0. Min 5 ditambah 5 sama dengan 0, dan min 20 ditambah 20 itu hasilnya juga 0. Jadi adik-adik coba utarakan pendapatmu. Apakah 0 merupakan bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif? Ayo coba pikirkan adik-adik. Nah, kalau udah dipikirkan, apa kira-kira jawabannya? Jadi, himpunan bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Seperti yang ditunjukkan pada garis bilangan bulat berikut, bahwa di sebelah kanan itu bilangan bulat positif, di sebelah kirinya adalah bilangan bulat negatif. Nah, di tengah bilangan bulat positif dan negatif ada bilangan 0. Adik-adik, sebelum kita mempelajari tentang garis bilangan, coba kita lihat terlebih dahulu beberapa informasi berikut ini. Di sini ada 6 informasi, yaitu prediksi suhu di beberapa kota di dunia pada awal musim dingin. Yang pertama, di Jeju, Korea Selatan saat berangin, suhunya min 4 derajat Celcius. Kedua, di Malang, Indonesia saat hujan itu suhunya 11 derajat Celcius. Ketiga, di Ladakh, India saat salju itu suhunya min 11 derajat Celcius. Keempat, di Aalborg, Denmark saat salju itu suhunya min 7 derajat Celcius. Kelima, di Kyoto, Jepang saat berawan itu suhunya 2 derajat Celcius. Dan terakhir di Istanbul, Turki saat cerah berawan itu suhunya 8 derajat Celcius. Setelah adik-adik melihat 6 informasi prediksi suhu di beberapa kota di dunia pada awal musim dingin, kira-kira kota mana yang memiliki suhu paling dingin? Kota mana yang memiliki suhu paling panas? Kota mana saja yang lebih dingin dari Kyoto? Dan kota mana saja yang lebih dingin dari Jeju? Mana yang lebih dingin, Aalborg atau Ladakh? Urutkan kota-kota tersebut dari yang paling dingin. Nah, pikirkan adik-adik. Jangan lupa dijawab ya adik-adik. Baiklah, kita masuk ke garis bilangan, di mana terlihat di gambar garis bilangan ada bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Pada garis bilangan, semakin ke kiri semakin kecil nilai sebuah bilangan pada garis bilangan, sebaliknya semakin ke kanan semakin besar pula nilai suatu bilangan. Baiklah, sekarang kita mempelajari operasi bilangan bulat
pada operasi penjumlahan. Coba kita lihat garis bilangan ini. Terlihat bahwa operasi penjumlahan itu mengarah ke kanan. Dalam operasi penjumlahan, hasil dari operasi akan bergerak ke kanan pada garis bilangan. Di sini ada contoh. Min 2 ditambah 3 itu berapa? Kita selesaikan menggunakan garis bilangan. Perhatikan angka min 1. Karena ditambah 3, maka gerakan ke kanan sebanyak 3 kali. Jadi hasilnya adalah 1. Baiklah, sekarang kita mempelajari operasi bilangan bulat pada operasi pengurangan. Coba kita lihat garis bilangan ini. Terlihat bahwa operasi pengurangan itu mengarah ke kiri. Dalam operasi pengurangan, hasil dari operasi akan bergerak ke kiri pada garis bilangan. Di sini ada contoh, min 2 dikurang 3 itu sama dengan berapa? Kita selesaikan menggunakan garis bilangan. Perhatikan angka min 1. Karena dikurang 3, maka gerakan ke kiri sebanyak 3 kali. Jadi hasilnya adalah min 5. Selanjutnya, operasi bilangan bulat dengan menggunakan sifat kebalikan. Contohnya, min 2 ditambah 3, kita perhatikan cara berikut. Min 2 ditambah 2 ditambah 1 itu didapatkan dengan menguraikan plus 3. Maka kita mendapat min 2 ditambah 2 tambah 1. Min 2 dan plus 2 adalah kebalikan penjumlahan dan hasil penjumlahannya adalah 0. Dan plus 1 itu bersisa 1. Jadi min 2 tambah 3 sama dengan 1. Selanjutnya, operasi bilangan bulat pada perkalian dan pembagian, di mana perkalian dan pembagian pada bilangan bulat sama seperti perkalian dan pembagian pada bilangan asli. Hanya saja, kalian harus memperhatikan tanda masing-masing bilangan. Di sini ada tanda-tanda bahwa positif dikali positif sama dengan positif, negatif dikali negatif sama dengan positif, positif dikali negatif sama dengan negatif, negatif dikali positif sama dengan negatif. Ini juga berlaku pada pembagian, di mana sama saja bahwa positif dibagi positif sama dengan positif, negatif dibagi negatif sama dengan positif, positif dibagi negatif sama dengan negatif, negatif dibagi positif sama dengan 1. Adapun contohnya, 2 dikali 2 sama dengan 2, min 2 dikali min 2 sama dengan 2, 2 dikali min 2 sama dengan min 2, min 2 dikali 2 sama dengan min 2. Nah, selesai sudah pembahasan kita, maka didapatkan kesimpulan bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif, 0, dan negatif, yang semuanya dapat ditempatkan pada garis bilangan. Nilai bilangan akan semakin besar jika posisinya ke kanan dan semakin kecil jika ke kiri. Dalam operasi bilangan bulat, tanda positif dan negatif berperan penting dalam menentukan hasil. Dengan memahami aturan-aturannya, kita dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti suhu, ketinggian, dan perbedaan nilai. Sekarang kita refleksi mengenai pembahasan kita tentang bilangan bulat. Yang pertama, apakah adik-adik sudah memahami hubungan antara bilangan bulat, positif, dan negatif pada garis bilangan? Yang kedua, bagaimana adik-adik menentukan hasil ketika menjumlahkan atau mengurangi dua bilangan bulat? Yang ketiga, bisakah adik-adik menemukan contoh penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari di sekitarmu? Nah, adik-adik, ini ada latihan, silahkan dikerjakan ya. Kalau udah, boleh jawab di kolom komentar di bawah ini. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah belajar tentang bilangan bulat. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dimengerti ya. Terima kasih.